Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Arif Fadali dengan NIM 2295330 dari kelompok 28 Praktikum Sistem Digital 2024. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian tugas pendahuluan 1 modul 1 itu di mana percobaan 1 kondisi 6 yang soalnya itu buatlah sebuah rangkaian lengkap yang memuat dua gerbang NAND dengan 3 input dan 4 input, kemudian gerbang OR dengan 3 dan 4 input, kemudian satu gerbang XOR dan satu gerbang XNOR, dan output akhir rangkaian keseluruhannya itu ditunjukkan dengan LED atau logic probe, di mana input awal berupa 4 saklar SPDT. Jadi ini 4 saklar SPDT-nya, 2 gerbang logika NAND-nya, 2 gerbang logika OR-nya, 1 gerbang logika XOR-nya, 1 gerbang XNOR-nya, 1 resistor, dan saya menggunakan lampu LED warna biru dan ground. Pertama-tama kita runkan. Nah, bisa lihat pada saka pertama itu inputnya berupa satu, saka kedua inputnya berupa 0, ketiga 0, keempat 0 juga. Kenapa bisa dilihat kenapa input di sini menghasilkan satu dikarenakan saklar satu ini dihubungkan dialiri arus oleh sumber tegangannya, sedangkan yang saklar 2, 3, 4 ini tidak terhubung oleh power supply-nya, maka dari itu tidak ada um, arus yang dialirkan dari power supply atau VCC-nya, maka dari itu input yang dihasilkan oleh ketiga saklar ini, saklar 2, 3, dan 4 berupa nol karena dia tidak dari power supply-nya atau ke ground-nya langsung. Jadi pertama-tama pada saklar satu inputnya itu kan satu, maka dari itu dia input di gerbang NAND-nya itu berupa satu, input input satunya ya. Kemudian karena ini input dari saklar kedua itu berupa nol, maka dari tersebut dialiri menuju ke inputnya nol. Sedangkan yang input satu lagi di gerbang NAND yang satu ini berupa nol pula, jadi input yang dihasilkan itu nol. Dan input ke saklar keempat itu ke mengaliri arusnya ke gerbang NAND yang kedua ini, inputnya itu berupa nol. Sedangkan yang satu lagi yang gerbang NAND kedua ini dikarenakan dialiri arus oleh dari saklar satu, maka input yang dihasilkan satu, sedangkan input yang lainnya itu berupa nol karena tidak ada dari arus oleh power supply-nya. Jadi pada gerbang NAND ini itu gerbang logika yang menggunakan operasi perkalian yang outputnya dihubungkan ke inverter. Bisa dilihat em, jadi pertama NAND ini kan agak kalau gerbang N itu kan eh, dia operasi perkalian, sedangkan gerbang NAND ini kebalikannya. Jadi dikarenakan ini ada satu, input yang pertama itu ada satu, input yang kedua dan ketiga nol, maka satu dikali nol kan nol. Tapi ini kita menggunakan gerbang NAND, maka output yang dihasilkan dari gerbang NAND satu ini berupa satu. Sama pula seperti gerbang NAND yang kedua, input yang pertama itu satu dan input dua tiga empatnya itu nol, maka satu dikali nol dikali nol dikali nol kan hasilnya kan nol. Tapi karena kita menggunakan gerbang NAND, jadi gerbang logik kanan, maka output yang dihasilkan gerbang NAND kedua ini adalah satu. Lalu bisa dilihat pada truth table gerbang NAND-nya ada satu, dan gerbang apa yang input yang keduanya itu nol, maka output yang dihasilkan itu satu, sama seperti ini. Nah, jadi selanjutnya itu gerbang logika OR. Yang mana itu gerbang logika OR itu operasi penjumlahan. Nah, dikarenakan
output yang dihasilkan dari gerbang NAND itu satu, maka semua semua input yang didapat dari gerbang OR ini berjumlah satu semua. Sama pula sepertinya gerbang logika NAND yang kedua, output yang dihasilkan satu, maka input yang didapat dari gerbang OR keempat-empat input tersebut itu satu. Karena itu, jika sudah terdapat input A-nya itu satu dan input B-nya satu, maka output yang dihasilkan satu juga. Sama seperti halnya seperti yang di gerbang OR di bawah ini. Satu, 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 satu. Maka output yang dihasilkan itu satu. Sama seperti, bisa dilihat dari gerbang apa truth table dari gerbang logika OR-nya. Satu, satu, satu. Selanjutnya gerbang logika XOR atau gerbang logika eksklusif OR yang dimana gerbang logika yang menggunakan operasi penyembuhan eksklusif apabila inputan ganjil maka outputnya itu satu, jika genap outputnya itu nol. Nah, misalkan bisa dilihat kan OR itu kan penjumlahan dan XOR itu kan operasi penjumlahan. Maka output yang dia liri dari kedua gerbang OR tersebut kan didapati input dari gerbang XOR ini kan satu, masing-masing satu. Jadi ketika input yang pertama, input yang A-nya atau input satunya itu satu dan input B-nya itu satu, maka output yang hasilkan itu kena, no, maaf. Jadi bisa bisa kita hitung, jadi satu tambah satu itu kan dua, maka dua itu kan bukan bilangan genap, maka output yang disebutkan itu nol. Dan juga selanjutnya input dari maaf, output dari gerbang OR ini dialiri menuju ke input gerbang XNOR. Input A-nya itu satu, lalu output yang dari XOR-nya ini berupa nol, berarti input yang didapati oleh gerbang logika XNOR ini nol. Nah, ini kalau XNOR ini itu gerbang logika yang operasinya penyebabkan eksklusif, yang dimana inputannya itu ganjil itu outputnya nol dan hasil inputnya itu genap, maka outputnya itu satu, kebalikan dari XOR-nya. Nah, bisa dilihat input A-nya itu satu, input B-nya nol, maka output yang dihasilkan oleh gerbang logika eksternal itu nol. Bisa dilihat dari truth table yang di sini, input A itu satu, input B-nya itu nol, maka output yang dihasilkan oleh eksternal ini berupa nol. Nah, karena ini yang dihasilkan itu nol, maka lampu LED yang saya pakai ini, lampu LED biru ini tidak nyala. Tapi bisa saja kita hidupkan ke warna ke jadi hidup dia warnanya kalau kita eh, sambungkan semua saklar ini ke power supply VCC-nya. Nah, jadi kan karena outputnya yang diisikan itu dari gerbang eksternal ini kan satu atau hidup ya, satu ya satu, maka itu jalan terdapat arus yang dialiri, karena itu lampu LED di sini tuh nyala. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.